Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Apriyando dengan NIM D1C023026. Di video kali ini, kita akan melakukan presentasi analisis mutu karet. Dengan saya itu memilih tiga metode. Yang pertama yaitu kita akan menggunakan metode kadar zat yang menguap. Yang kedua yaitu kadar kotoran. Yang ketiga, kita akan menganalisis kadar DRC atau dry rubber content. Pertama, kita harus tahu dulu mengapa kita harus melakukan analisis. Baik, analisis mutu karet yaitu dengan menentukan kualitas suatu karet itu tentu akan mempengaruhi harga jual. Nah, yang pertama yaitu pasti kita akan memastikan kualitas bahan baku dari karet tersebut untuk menentukan harga jual. Yang kedua yaitu pasti kita akan memenuhi standar industri. Karena kenapa? Karena pada dasarnya di Indonesia itu memiliki kadar standar untuk karet. Itu kita harus mengikuti kepatuhan tersebut. Yang kedua yaitu kita juga akan menganalisis ini untuk membantu mengidentifikasi masalah selama produksi dan meningkatkan efisiensi. Tentu dengan kita meningkatkan kualitas produksi karet kita itu akan meningkatkan daya saing produk. Karet yang berkualitas bisa menyebabkan ban meledak, sarung tangan, medis yang bocor ataupun karet industri yang cepat aus. Jadi standar SNI atau ISO itu juga harus menjadi acuan yang tepat bagi para industri. Next, kita akan lanjut pada metode yang pertama yaitu kadar zat menguap. Kenapa saya memilih metode yang ini? Tentu saja untuk mengukur kandungan air dan senyawa volatil. Tentu karet yang baru saja kita ambil dari suatu perkebunan itu pasti memiliki kadar air yang tinggi. Nah, makanya saya memilih yang pertama itu kita harus menentukan kadar zat yang menguap. Tentu prinsipnya itu melakukan perubahan berat setelah pengeringan dengan alat yaitu oven, desikator, dan timbangan analitik. Nah, prosedurnya itu apa saja? Pertama, potong sampel menjadi lebaran tipis. Yang kedua yaitu dikeringkan di oven selama 100 derajat dengan waktu 4 jam, terus didinginkan dalam desikator. Nah, yang keempat yaitu kita akan timbang sebelum dan sesudah untuk kita menghitung selisihnya. Apakah zat yang menguap tadi bisa teruap? Contohnya air dan lainnya yang volatil. Nah, mengapa mengukur air itu harus di suhu 100 derajat selama 4 jam? Nah, jadi ini tuh adalah titik optimal untuk menguapkan air tanpa merusak polimer dalam karet. Nah, desikator itu digunakan untuk mencegah penyerapan uap air selama pendinginan. Jadi, setelah kita keningkan, dia tidak akan mengambil lagi air dalam uap di udara. Nah, dengan formula perhitungannya yaitu berat awal dikurang berat akhir dibagi berat awal kali 100%. Next, selanjutnya itu ada kadar kotoran, yaitu tujuannya tentu untuk menghitung presentasi kontaminan yang ada pada karet. Yang kedua yaitu prinsipnya itu pemisahan kotoran organik maupun non-organik. Alat yang akan kita gunakan yaitu alat seperti pelarut, saringan halus, dan timbangan. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu larutan sampel dalam pelarut organik, yaitu dilarutkan. Yang kedua itu saring larutan untuk memisahkan residu atau kotoran. Yang ketiga keringkan residu di oven. Lalu empat, timbang residu. Hitung persenan kotoran. Jadi dengan perhitungan persentase kotoran itu sama dengan berat residu dibagi berat sampel dikali 100. Selanjutnya itu ada metode dry DRC yaitu dry rubber content. Nah, tujuan dari DRC ini tujuannya itu menentukan presentasi karet murni dengan menggunakan prinsip perbandingan basah dan kering. Alat yang digunakan oven, timbangan yang presisi. Lalu adapun prosedur kerja yang dilakukan yaitu satu, menimbang sampel basah itu sama dengan berat awal, terus dikeringkan hingga berat konstan. Terus yang ketiga timbang sampel kering sama dengan berat akhir dengan formula DRC yaitu berat kering dibagi berat basah dikali 100. Nah, DRC itu adalah presentasi
karet padat setelah semua air dan zat volatil itu dihilangkan. Ini menentukan harga di pasar seperti pada standar SNI 062043 pada tahun 2019 itu mensyaratkan DRC itu minimal 90% untuk diekspor. Jadi karet dengan DRC 95% dihargai 20% lebih tinggi daripada DRC dengan 85%. Nah, jadi kunci akurasi DRC itu di pengeringan hingga berat konstannya. Terus digunakan oven dengan sirkulasi udara dengan suhu 70 Celcius dan ditimbang setiap 2 jam jika selisih dua penimbang berturut-turut di bawah 0,1% sampel dinyatakan kering. Next. Nah, adapun lebih rincinya, lebih jelasnya saya jelaskan di sini tentang kadar zat menguap. Tujuannya itu mengukur presentasi air dan senyawa volatil yang setelah saya jelaskan tadi, seperti sisa minyak dan air yang dapat menguap selama pengolahan. Terus dampak yang diakibatkan apa? Kelebihan zat menguap jadi menyebabkan karet itu mudah retak. Nah, tentu kita tidak mau karet kita lebih retak ataupun rapuh. Nah, ini ada prosedur kerja yang lebih lengkap seperti yang saya jabarkan di sini, yaitu pertama persiapan sampel, itu drum rubber dipotong dengan lebar tipis 1 sampai 2 mm menggunakan mikrotom atau pisau tajam dengan alasan itu memaksimalkan permukaannya. Terus kedua ada pengeringan, dimasukkan sampel dengan suhu 100 derajat selama 4 jam. Terus ada pendinginan, itu sampel didinginkan di desikator berisi silika gel selama 30 menit dengan tujuan menyerap uap udara di sekitar. Terus dilakukan penimbangan untuk melakukan perbandingan antara berat sesudah dan sebelum. Nah, selanjutnya itu karet kotoran. Nah, juga tujuannya itu menghitung presentasi kontaminan fisik, pasir, serat, logam dalam karet. Nah, dampaknya itu tentu kita tidak mau karet kita kotor, menyebabkan cacat produk, terus kekuatan tariknya melemah dan merusak sistem pengolahan. Ada prosedur yang lebih lengkap yang saya jabarkan di sini, yaitu satu, pelarutan sampel itu dilarutkan dengan parut organik menggunakan labu Erlenmeyer. Penyaringan kita saring menggunakan saringan stainless steel. Terus kita bilas dengan residu dengan 50 mm heksana. Terus kita keringkan residunya, itu dikeringkan selama 70 derajat selama 1 jam. Nah, terus kita lakukan penimbangan untuk menghitung formula berat standarnya. Next, selanjutnya ini tentang DRC, saya jabarkan lebih lengkap di sini dengan tujuannya itu menentukan presentasi karet padat murni setelah menghilangkan air dan zat volatil. Terus dampaknya juga tentu yang saya jelaskan tadi, menurunkan nilai jual dan meningkatkan biaya transportasinya. Ini saya jelaskan prosedurnya lebih spesifik tentang penimbangan awal, pengeringan sampel, dan penimbangan akhir. Next, jadi mengapa saya memilih 3 metode tadi? Tentu saya telah membaca sedikit beberapa metode dan rasa saya ketiga metode ini adalah metode yang paling utama. Yaitu yang pertama, kita harus mengontrol kadar air pada karet, di mana kita tahu petani karet di Indonesia itu biasanya masih banyak sisa air yang tertinggal. Yang kedua, kotoran. Tentu kotoran dari daun, ranting, pasir, ataupun petani yang nakal itu menaruh plastik dan segala macam. Itu pasti untuk memastikan karet itu bersih dan aman untuk digunakan pada produk apapun. Kedua yaitu DRC untuk mengukur kualitas karet yang murni. Tentu kita menginginkan bahwa karet murni di Indonesia itu lebih baik daripada karet yang sekarang menurut saya masih kotor. Dalam istilah mereka kadang kurang memperhatikan kualitas yang murni dalam karet. Tentu kalau kita memperhatikan metode DRC ini tentu akan meningkatkan kualitas karet di Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari saya, M. Rizky Apriando. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.